Ayo sinau supaya tidak dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dalam Umar Accounting Channel. Kali ini saya akan membahas tentang teknik atau membaca sebuah laporan keuangan. Biasanya kalau dalam mata kuliah adalah masuk dalam analisa laporan keuangan. Untuk apa sih laporan keuangan itu kita analisa? Ada beberapa tujuan atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Misalnya adalah dari pihak supplier atau pemasok. Pemasok akan memberikan penjualan secara kredit kepada perusahaan atau kepada kliennya, tentu saja harus mempertimbangkan apakah nantinya perusahaan itu mampu untuk membayar hutang yang telah kita berikan atau vendor berikan. Misalnya toko komputer, dia mengambil dari pabrikan. Pabrik tentu saja akan menilai atau pabrik akan menganalisis apakah perusahaan itu layak untuk diberikan kredit. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja dalam hubungan bisnis kalau kita serta-merta langsung dia mengajukan misalnya pembelian secara kredit kita tolak, kita anggap tidak layak, itu sangat tidak mungkin. Karena bisnis itu adalah trust. Bisnis itu adalah saling kepercayaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menganalisis suatu perusahaan, calon klien kita atau calon supplier yang tidak menyinggung, yang tidak mengganggu hubungan baik dalam dunia bisnis? Ada caranya, yaitu kita lihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Makanya seorang yang akan atau perusahaan yang akan memberikan kredit biasanya sebelum memberikan kredit akan minta data-data atau laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini cara yang biasa lazim digunakan, yaitu minta laporan keuangan, kemudian minta legalitas perusahaannya, apakah perusahaannya dalam bentuk badan usaha, dalam bentuk PT, atau dalam bentuk CV, atau dalam bentuk firma. Ini adalah demi untuk melihat profil company atau profil dari perusahaan yang ingin kita berikan kredit. Nah, ada banyak beberapa atau ya bukan banyak, artinya ada lebih dari satu cara bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan yang tentu saja dilihat dari kepentingan kita, dari sisi mana atau dari pihak mana yang akan menganalisis laporan keuangan tersebut. Nah, guys perlu perhatikan sebelum masuk dalam materi analisis, ini kita bicara dulu apa sih laporan keuangan itu. Laporan keuangan menurut PSHK 001 tahun 2018 adalah sebuah laporan yang dibuat atau disusun oleh manajemen perusahaan tentang kinerja keuangan dari awal tahun, biasanya adalah 1 Januari, sampai closing akhir periode pembukuan biasanya tanggal 31 Desember. Jadi ada masa selama 12 bulan yang isinya adalah, yang pertama adalah neraca, atau dalam bahasa sekarang yang lebih dikenal adalah posisi laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Dan yang keempat adalah
laporan arus kas. Dan yang terakhir harus ada adalah notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Atau dalam laporan ini biasanya untuk mendisclose atau untuk menjelaskan pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan. Itu tadi profil dari sebuah laporan keuangan yang lazim, ya. Tentu saja ini kita bicara adalah dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang profit oriented atau yang mencari keuntungan. Guys, perlu saya jelaskan sedikit tentang sebenarnya apa sih tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Dalam hal ini bisa PT, bisa CV, atau dalam badan hukumnya lain, firma barangkali. Tujuan daripada didirikannya sebuah perusahaan atau badan usaha atau bisnis adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Nah ini guys harus kita pahamin. Oh, jadi kalau orang buat PT atau membuat badan usaha atau membuat perusahaan itu tujuannya adalah supaya hidupnya sejahtera. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Karena tadi kita bicara bahwa bisnis yang berorientasi pada keuntungan atau profit oriented. Kemudian yang tujuan yang ketiga, bisnis ini supaya jalan terus seolah-olah umur kita mau 1000 tahun. Atau bahkan kita nggak akan pernah habis. Mungkin pendirinya sudah nggak ada, akan dilanjutkan pada generasi kedua, generasi ketiga, generasi dan seterusnya dan terusnya. Atau dalam istilah yang mentereng namanya going concern, secara terus menerus. Jadi anggapan orang mendirikan bisnis itu akan hidup untuk selamanya. Nah ini 4 poin penting ini yang perlu guys semuanya pahamin. Kadang-kadang kita di bangku kuliah atau di bangku sekolah kemungkinan pemahamannya masih sedikit ada dalam tanda kutip kurang. Ini saya menjelaskan mencoba untuk melengkapi atau mencoba untuk menambah wawasan. Ya tadi tujuan utama didirikannya badan usaha atau perusahaan adalah untuk kesejahteraan pemilik. Yang kedua mencari keuntungan. Yang ketiga adalah going concern, yaitu untuk kelangsungan hidup selamanya atau kelangsungan perusahaan selamanya. Nah, berbicara masalah analisis laporan keuangan, sebelum masuk tadi dalam analisis yang kita butuhkan, untuk kepentingan apa nih? Kepentingan supplier tentu saja akan berbeda dengan kepentingan dari pihak perbankan. Pihak perbankan tentu saja akan berbeda dengan pihak investor. Beda lagi dengan pihak serikat pekerja misalnya. Beda lagi dengan pemerintah misalnya. Jadi laporan keuangan itu memang memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dalam bahasa kerennya adalah pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang lengkap tentang kinerja keuangan. Ya, poinnya adalah untuk melaporkan atau memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kinerja keuangan. Nah, sebelum kita masuk analisis yang kita butuhkan, mari kita baca, kita tengok profil dari sebuah neraca. Atau bahasa yang sekarang mentereng adalah posisi laporan keuangan. Mari kita tengok, kita bayangkan posisi di sebelah kiri adalah kelompok aktiva. Ya. Aktiva ini adalah dibagi dalam satu adalah kelompok aktiva lancar dulu. Yaitu yang pertama adalah misalnya cash on hand, kas di tangan. Yang kedua adalah kas di bank. Yang ketiga adalah piutang. Yang keempat persediaan. Ya. Ada lagi misalnya ada asuransi dibayar di muka,
ya, ada lagi mungkin pajak dibayar di muka. Nah, kesemuanya itu adalah masuk dalam kelompok aktiva lancar, ya. Kenapa kita harus pisah-pisah ini? Karena di dalam analisis nanti rumus-rumusnya harus dipisah-pisah. Jadi tidak secara global, tapi sesuai dengan analisis yang kita butuhkan. Misalnya kita menganalisis mengenai likuiditas, rasio likuiditas. Yang kita butuhkan adalah data aktiva lancar dan data utang lancar. Nah, terus tadi di sebelah kiri dalam performan neraca tadi, yang kedua adalah ada ada aktiva tetap. Tadi setelah aktiva lancar, ada aktiva tetap. Apa saja aktiva tetap? Misalnya adalah contohnya tanah adalah aktiva tetap. Kemudian bangunan adalah aktiva tetap. Kemudian mesin-mesin ya, masuk aktiva tetap. Kendaraan, perlengkapan kantor, ya, peralatan kantor. Itu adalah masuk dalam kelompok aktiva tetap. Nah, tadi kita udah punya dua ya. Yang di atas adalah aktiva lancar, yang di bawahnya adalah aktiva tetap. Ada satu lagi kalau perusahaannya sudah besar, ada namanya intangible asset. Apa itu? Aktiva yang secara fisik tidak kita bisa lihat, tetapi secara portofolio itu ada memiliki nilai. Contohnya apa? Hak paten. Ya, misalnya perusahaan Indonesia Coca-Cola Java Company, kita membeli paten untuk memproduksi Coca-Cola di Indonesia. Ya, kita harus bayar hak paten. Nah, nanti itu biasanya dalam pelakuan akuntansinya nanti tidak disusutkan tapi diamortisasi karena wujudnya tidak kelihatan, maka disebut intangible asset. Nah, dari tadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud, itu adalah menjadi total aktiva atau harta yang kita miliki. Ya, yang lancar, yang tetap, dan tidak berwujud. Sekarang kita lihat performan yang sebelah kanan. Kalau kita menghadap buku dalam satu neraca adalah sebelah aktivanya adalah sebelah kiri dan sebelah kanannya yang berisi adalah kewajiban dan modal. Nah, kewajiban juga demikian. Kewajiban dibagi dalam dua. Yang pertama adalah kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu meliputi apa saja? Yaitu utang usaha, ya, kemudian utang pajak, kemudian mungkin ada lagi mungkin utang bank jangka panjang yang sudah jatuh tempo, ya. Batasannya adalah misalnya kita punya utang bank jangka waktunya 5 tahun, tetapi yang setahun yang sudah mau jatuh tempo itu masuk dalam kelompok kewajiban lancar, ya. Dari tadi kita total ketemu total kewajiban lancar. Kemudian setelah kewajiban lancar ada kewajiban jangka panjang, yaitu utang-utang yang umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian selanjutnya adalah modal yang kita setor. Modal di situ ada mungkin ada AQU saham, itu adalah kelebihan nilai dari nilai pari 100%, mungkin ditempatkan menjadi 110%, ya, itu namanya AQU atau kelebihan. Dan nanti kalau perusahaan sudah beroperasi, sudah lebih dari 1 tahun, biasanya ada akun namanya laba ditahan. Jadi, performan dari kewajiban itu ada kewajiban lancar, kemudian kewajiban jangka panjang, dan modal. Namanya total pasiva. Inilah performan dari sebuah laporan posisi keuangan. Demikian kurang dan lebih. Mohon maaf, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.